Oke, halo semuanya, ketemu lagi di acara Oke Tekno. Kali ini kita akan kembali belajar mengenai SEO dan episode kali ini kita akan fokus untuk belajar tentang penulisan basic SEO. Yuk kita mulai. Oke, pada seri kali ini kita akan belajar ada tiga topik utama, yaitu pertama kita akan belajar apa itu SEO, kita akan belajar mengenai dasar-dasarnya. Kemudian juga ada tentang penulisan SEO, tentang keyword dan juga posisi keyword. Ya. Yang pertama yaitu apa itu SEO. Kalau menurut Ahrefs, dari salah satu tools SEO yang sering kita pakai, teman-teman mungkin juga pakai di rumah. SEO itu adalah kepanjangan dari Search Engine Optimization, adalah suatu tindakan untuk mengoptimasi sebuah halaman website agar mudah ditemukan di mesin pencari. Ya. Jadi SEO itu merupakan bagian dari digital marketing. Jadi ibaratnya kalau dari sebuah pohon gitu ya, pohon itu batangnya mungkin website kita. Nah itu kan bagaimana cara orang bisa mencapai website kita. Jadi seperti pohon, ada dahan-dahannya, itu merupakan mungkin bagaimana cara orang masuk ke dalam website kita. Salah satu dari SEO. Selain SEO ada banyak sekali source traffic yang bisa orang temukan, misalnya dari sosial media, dari YouTube, dari WhatsApp, ya, dari iklan, dari email marketing dan lain-lain. Jadi ada banyak cara supaya orang bisa masuk ke dalam website kita dan SEO merupakan salah satunya. Kemudian apa itu search engine? Search engine menurut Wikipedia yaitu mesin pencari web atau mesin telusur web, sebuah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan www, FTP, publikasi, milis ataupun newsgroup dalam sebuah ataupun sejumlah komputer peladen dalam suatu jaringan. Bagaimana search engine bekerja? Jadi kalau kita lihat diagram ini merupakan website kita ya. Website teman-teman itu tidak bisa hanya berdiri sendiri. Kalau kita bikin website selesai, itu kalau mau dapat traffic banyak tidak bisa hanya sampai situ stepnya. Nah kita harus bersahabat dengan yang namanya Googlebot atau web crawler atau Spiderbot. Orang sering bilang kenapa? Karena tangannya banyak banget, jadi dibilangnya seperti mirip spider ya, seperti laba-laba. Nah website kita itu harus bisa di crawl atau ditemukan oleh Spiderbot itu. Nah dia ini canggih banget teman-teman, bisa membeda-bedakan mana yang halaman homepage, mana halaman produk, mana halaman jualan, mana halaman about me. Kemudian dia akan masukin ke dalam servernya dia. Setelah itu ketika ada seseorang atau netizen mencari sesuatu keyword di search engine, dia akan kasih, oh orang ini mencari tentang minyak kayu putih misalnya. Dia akan keluarin semua tentang minyak kayu putih. Ada lagi yang lain mencari tentang tempat wisata misalnya. Ya dia akan keluarin tentang tempat wisata semua, nggak mungkin yang kecampur-campur gitu hasilnya. Itulah kenapa kita membutuhkan website kita tidak hanya bisa berdiri sendiri, tapi juga bisa masuk ke dalam ekosistemnya dari search engine tersebut. Nah, search engine itu ada banyak macamnya ya. Yang kita tahu mungkin Google saat ini, tapi di luar sana ada banyak sekali search engine, misalnya Bing, terus Yahoo untuk teman-teman yang kelahiran udah main internet dari tahun 90-an atau 2000-an pasti tahu ya, kita dulu semua pakainya Yahoo. Kemudian ada Yandex, ada Baidu ya dari China, DuckDuckGo dan lain-lain. Ada banyak sekali search engine di dunia ini. Nah, yang paling banyak itu sekitar 80-90% penggunanya saat ini masih didominasi sama Google ya. Yang keduanya itu Bing, itu kurang lebih 5%. Itu jauh sekali persentasenya ya. Itulah kenapa kita selalu seakan-akan mencari tahu Google tuh maunya apa. Ya karena kita mau mengambil market share yang paling besar tersebut. Karena ketika kita menang di Google, biasanya otomatis kita akan menang di search engine yang lain. Google itu siapa sih? Google merupakan sebuah perusahaan multinasional dari Amerika, berdiri tahun 98.
Dia bergerak pada bidang jasa produk internet seperti teknologi pencarian, search engine, komputasi web atau cloud, teman-teman mungkin pakai juga ya seperti Google Drive dan lain-lain. Kemudian juga ada software, perangkat lunak, dan periklanan daring. Nah, di masa kini Google itu secara nggak sadar sudah merasuki banyak kehidupan manusia. Ya, selain search engine tadi, kita lihat mungkin teman-teman pasti banyak yang pakai Android di sini. Itu juga produknya Google ya. Terus kita cari lagu di YouTube atau cari podcast gitu ya. Itu juga produknya Google. Terus kita email, teman-teman pakai pasti untuk saling kirim email, itu juga produknya Google ya, Gmail. Dan Blogger, terus ada Gmap, kita lihat peta, dan lain sebagainya. Jadi secara kita nggak sadar, Google sudah merasuki sendi-sendi kehidupan manusia. Nah ini contoh tampilan search engine ya. Misalnya kita masukin keyword, ini tempat masukin keyword, kita masukin di sini. Kemudian kalau kita enter akan keluar tampilan seperti ini. Ini kita sebutnya berita utama atau top story. Berita utama ini biasanya muncul untuk keyword-keyword yang berhubungan dengan news ya. Dan dia biasa posisinya di atas, dan enaknya lagi dia ada fotonya, ada gambarnya, sehingga lebih menarik, sehingga lebih ada kemungkinan orang klik lebih besar gitu. Jadi kalau teman-teman webnya bisa masuk sini, kemungkinan trafficnya juga besar. Tetapi kelemahannya adalah dia pergerakannya cepat sekali. Jadi kita harus terus tulis kisah kelanjutannya. Terus yang kedua, ini ada link biru seperti ini. Kita sebutnya SERP, Search Engine Result Page. Jadi ini lebih stabil, nggak terlalu cepat pergerakannya, tetapi dia tidak ada gambarnya, tidak seperti Top Stories yang tadi. Nah, kalau teman-teman ketemu yang ada tulisan iklannya seperti ini atau ads, ini namanya Search Engine Marketing atau SEM. Ya, ini berbayar teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak sabar atau pengen cepat ada di page 1, sedangkan webnya juga belum beres atau baru dibuat gitu ya, bisa pakai Search Engine Marketing ini. Ya, supaya bisa langsung ada di halaman depan. Cuma kekurangannya ya dia berbayar. Harus ada cost yang dikeluarkan. Oke, kita coba langsung pencarian live ya. Misalnya kita cari mengenai Sintayong aja, pelatih timnas Indonesia. Nah, di sini keluar ya ada foto, ini Google Photos. Jadi kalau teman-teman mengoptimasi image-nya dengan baik, bisa keluar di sini. Nah, ini top stories yang tadi saya bilang nih. Di sini ada OK Zone, bisa langsung klik di sini. Kemungkinan orang klik lebih besar. Kenapa? Karena ada fotonya, sehingga lebih menarik untuk diklik, clickable ya. Kemudian kalau di bawah kita scroll ke bawah, itu juga ada ini namanya SERP, sehingga orang bisa klik juga dari sini. Bedanya tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa kalau top stories ini lebih cepat pergerakannya. Ini lebih lambat kalau yang di bawah, tapi tidak ada gambarnya. Ya, seperti itu. Ini tidak ada ads-nya kalau yang saya lagi buka ini. Oke, kita kembali ke slide. Jadi kalau teman-teman tanya, sebenarnya SEO itu ada berapa step? Kurang lebih ada 5 step ya teman-teman. Yang pertama itu research. Jadi kita research itu menentukan goals kita mau seperti apa, keywordnya apa aja, produk kita apa aja yang mau kita tonjolkan. Kita bikin strateginya, gimana caranya kita mengalahkan kompetitor. Kemudian dari yang step yang kedua kita lanjut ke audit. Kita lihat problem kita, apakah ada masalah di technical dari websitenya, apakah loadingnya lambat ataupun ada error, ada crash di mana, kita harus audit dan kita bereskan. Kemudian optimasi ya, optimasi website itu tentang kontennya. Jadi kontennya apakah sudah sesuai dengan kaidah SEO, apakah informasi yang dibagikan juga sudah cukup lengkap, dan selanjutnya kemudian amplify, kita lihat
backlink kita seperti apa, apakah sosial media dibagikan dengan baik, di-share di sosial media kita, kemudian internal link, apakah web kita saling berhubungan dan lain-lain. Dan yang terakhir, iterate, itu tentunya kita mengukur keberhasilan dari campaign SEO kita. Apakah ada yang salah, apakah kita mau revise atau revisi strategi, dan lain sebagainya. Jadi ada 5 step. Oke teman-teman, tadi itu merupakan dasar penjelasan singkat mengenai SEO, ya. Kita akan lanjut nanti di sesi selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana cara penulisan SEO yang baik dan benar. Ya, stay tune.